Saya Andri Komarudin yang akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Dan saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh tamu narasumber saya yang luar biasa. Ada 2 orang ya yang sudah hadir di studio Sonora. Saya ingin menyapa narasumber utama kita dulu. Ada Dr. Hana Diaferi Anomsari SPAK, dokter spesialis anak, konsultan tumbuh kembang, Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. Dr. Hana, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Mas Andre. Kabarnya sehat ya? Sehat. Sekarang itu kesehatan penting ya dok ya. Penting banget. Orang tuh sekarang kalau menyapa teman baru ketemu atau teman yang lama nggak ketemu, gimana kabarnya, sehat gitu kan? Bener ya dok ya? Betul sekali. Mohon izin dokter untuk mic-nya agak ke depan sedikit. Nah, biar suaranya masuk. Oke, baik. Selain dokter Hana juga ada Head of Marketing dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, Pak Rizal. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat semuanya, smart listener dan sahabat AHA. Kok kayaknya nggak pernah mati baterai deh Pak, dari Senin sampai Jumat semangat. Harus terus. dong. Resepnya apa sih Pak Rizal? Resepnya selalu lupa, pokoknya semangat untuk mencari uang itu selalu terbayang di otak saya. Yang kepikir Mas cuan. Itu semangat Cuan, Senin equality sampai with Minggu happy gitu ya. Iya, Senin sampai Minggu aja masih kurang ini kita. Bener, kalau teman-teman marketing dan sales pasti mikirnya cuan gitu ya. Betul. Baik, tapi cuan pun ini bukan hal yang paling utama ya. Kesehatan juga harus mendukung agar bisa cari cuan gitu ya, Betul. Pak Rizal ya. Ingat, kesehatan itu sebenarnya murah asal dilakukan dengan benar. Nah, Cuma itu sayangnya dia. lebih memilih jalan yang mahal. Nah, kenapa sampai demikian? Karena itu tadi nggak dengerin kayak gini nih. Sehat itu penting didengarkan juga. Baik, Jumat pagi ini sembari Anda mungkin sudah baru sampai di meja kerja, lagi buka-buka email, streaming kok ada talk show bersama dengan teman-teman Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. Topiknya menarik lagi. Optimalkan tumbuh kembang anak. Ayo para orang tua ya. Kita banyak belajar seputar anak, mau dari sisi parentingnya, tumbuh kembangnya. Semakin Anda banyak belajar tentang ilmu dunia anak, Anda makin ngerti gimana cara mengoptimalkan tumbuh kembang putra-putri kita tercinta. Nah, kita informasikan juga bahwa talk show di Smart FM bersama rekan-rekan dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya ini live multi podcast ya, multi channel, multi broadcast ya. Anda bisa mengakses program ini melalui siaran kanal analog ya, gelombangnya di FM 88,9 Surabaya. Bisa juga melalui streaming website di alamat radiosmartfm.com/network. Di sana ada pilihan kota, Anda play yang Surabaya ya. Kami juga nanti mau live YouTube di akun Smart FM Surabaya. Dan yang lebih spesial lagi, kita juga live pagi hari ini di akun TikTok @adihusada.uw. Nah, di sana Anda bisa melihat, waduh, Mas Andri segar bugar ya visualnya pagi hari ini. Ada Dr. Hana juga, ada juga Pak Rizal. Jadi silakan Anda bisa manfaatkan semua kanal-kanal interaktif tadi, mau yang live telepon, monggo ya. Kami sudah sediakan saluran 031 732 1498. Yang mau WhatsApp juga boleh 0811 312 889, atau paling praktis sambil Anda nonton kita live secara visual di YouTube itu ada aplikasi atau feature atau menu live chat. Di sana Anda bisa langsung bertanya ya. Akunnya sekali lagi Smart FM Surabaya, dan kalau Anda mau nonton di TikTok silakan di akun adihusada.uw. Nah, Dr. Hana, saya sangat antusias untuk memandu perbincangan kita pagi hari ini. Karena kebetulan posisi saya adalah seorang ayah. Gimana pun juga harus saya care sama anak-anak saya dan menarik topik pikiran orang kita ya sebagai orang tua ya. Khususnya orang tua yang tinggal di daerah perkotaan, urban people gitu ya. Selalu klasik alasannya. Sibuk, gak ada waktu. Lah, kadang saya bertanya aja, sibuk nggak ada waktu itu terus anakmu piye gitu kan nggak mungkin juga. Yang ada hanyalah penyesalan ketika dulu kenapa ya waktu tumbuh kembang anakku di usia-usia yang berharganya aku kok nggak banyak mendampingi secara maksimal sehingga sekarang kok mengalami gini. Nah, agar hal itu tidak terjadi,
kita pagi hari ini banyak akan belajar dari beliau, Dr. Hana ya, optimalkan tumbuh kembang anak. Dok, agar kita punya pemahaman yang komprehensif, para smart listener nih ya, basic dulu dok secara definisi, apa yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak, dokter? Oke, jadi smart listener ya. Jadi secara definisi pertumbuhan dan perkembangan, bertumbuh itu ya. Bertumbuh itu artinya bertambah ya, bertambah secara jumlah, bertambah secara banyaknya. Jadi lebih ke kuantitas. Sedangkan kalau berkembang itu lebih ke arah maturasi dan fungsional. Itu secara definisi. Nah, kalau pertumbuhan dan perkembangan anak artinya itu sejak anak itu dibuat di dalam kandungan, kita pingin anak ini bertumbuh dan berkembang secara baik sehingga nantinya menjadi manusia dewasa yang lebih fungsional, yang harapan kita ya itu tadi menjadi manusia dewasa yang optimal apa di bidangnya sehingga nanti next generation-nya jauh lebih baik. Jadi itu sih sebenarnya tumbuh kembang anak itu kenapa harus segera dipantau, karena kita ingin saya rasa tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya berhasil. Betul. Ya, jadi pemantauan tumbuh kembang ini sebagai satu basic atau fondasi kita untuk menciptakan anak-anak menjadi manusia dewasa yang jauh lebih baik dari kita semestinya. Kompleks ya kalau berbicara tumbuh kembang anak, bukan hanya secara fisik. Betul. Kemampuan macam-macam ya, kemampuan psikisnya, pola berpikirnya, pendukungnya itu semua juga skill-skill basicnya juga sudah mulai terukur. Iya, betul. Gitu kira-kira dokter ya. Oke. Nah dok, lebih detail dok, mungkin dikasih gambaran kalau kita pengen tahu, oh anakku nih tumbuh kembangnya bagus dan enggak, parameternya tuh apa aja, misalnya di tahapan segini sudah harus bisa apa gitu. Jadi kita seperti yang saya tadi bilang ya, memang pertumbuhan dan perkembangan itu memang dipisahkan secara parameter, tapi pertumbuhan dan perkembangan pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. Jadi memang parameternya memang dipisah secara untuk pemantauan, tapi secara basicnya, secara dasar keutuhan pertumbuhan itu mensupport sebuah perkembangan, terutama brain development ya. Jadi basic terakhirnya itu adalah brain development. Nah, pertumbuhan sendiri itu kita sebenarnya punya alat pantau gitu ya. Dan ini sudah sangat disupport oleh pemerintah. Salah satunya adalah pemberian buku KIA. Oh, yang di posyandu Betul. itu, Ya, yang ada grafiknya hijau kuning. Ya, itu sebenarnya setiap ibu hamil itu punya satu buku. Jadi satu buku itu untuk ibu hamil dan satu buku itu untuk anak sebenarnya. Dalam arti kalau ibu ini punya kehamilan kembar, berarti dia punya 2 buku. Siap. Karena masing-masing anak punya buku itu. Nah, di buku itu sebenarnya ada namanya kurva yang Pak Andre tadi bilang, KMS itu yang warna-warni. Nah, itu adalah kurva untuk memantau pertumbuhan, terutama berat badan. Nah, itu yang seharusnya dipantau, yang kita posyandu lakukan setiap bulan. Nah, itu salah satu para pemantauan untuk pertumbuhan. Nah, sedangkan di buku itu sendiri sebenarnya juga ada namanya kurva WHO. Nah, kurva WHO ini lebih detail karena kurva WHO ini nantinya untuk mengkonfirmasi apabila ada permasalahan di KMS, kartu menuju sehat yang warna-warni tadi itu. Dan itu dilakukan oleh tenaga kesehatan karena di kurva WHO itu ada kurva untuk berat badan, ada kurva untuk tinggi badan atau panjang badan, ada kurva untuk lingkar kepala. Jadi itu untuk memantau, dan itu di situ kita akan mengkoordinasikan, menggabungkan apakah betul permasalahan yang terjadi di KMS itu betul-betul terjadi gitu. Jadi memang di buku KIA itu sudah sangat lengkap. Nah, di buku KIA itu juga sebenarnya juga ada pemantauan untuk perkembangan. Jadi ada milestone-nya sebenarnya di situ ya. Dan itu ada kayak checklist gitu sebenarnya. Nah, misalnya ada usia 0 sampai 3 bulan. Nah, di usia 0-3 bulan tuh misalnya seharusnya anak ini sudah bisa bergerak secara simetris. Dalam arti gerakan tangan kanan dan kaki kanan tuh harus sama. Kalau dia tidak simetris ya harus tanda tanya gitu ya. Kemudian di 0 sampai 3 bulan tuh harusnya dia sudah bisa merespon kontak mata dengan orang tua. Terus dia juga bisa merespon kalau kita melihatkan benda berwarna merah atau benda yang berwarna cerah, dia harus bisa mengikuti pergerakan benda itu. Kemudian dia sudah bisa merespon dengan senyuman. Nah, itu seperti itu, dan kemudian dia sudah bersuara. Walaupun masih Iya, dia kan sudah bersuara. Wah, itu salah satu bahasa ekspresif yang dia sudah keluarkan gitu ya. Dan dia secara motorik kasar dia harus sudah bisa ngangkat kepala. Dalam arti kalau di angkat didudukkan itu sudah mulai angkat-angkat segitu gitu ya. Nah, untuk usia berikutnya ada 3 sampai 6 bulan. Jadi di buku KIA itu setiap 3 bulanan. Gitu. Itu ada pemantauan. Nah, kadang itu yang sering tidak dibaca secara detail oleh orang tua ya, benar. Karena mungkin karena terlalu tebal ya bukunya gitu ya. Jadi dan itu semua biasanya diserahkan ke
petugas posyandu. Betul, petugas posyandu. Heeh. Padahal itu buku itu dibawa pulang, tujuannya adalah supaya orang tua bisa memantau secara mandiri pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Jadi sahabat Sonora, coba deh ya kalau Anda mendengarkan ini sedikit merasa tersentil deh sebagai orang tua. Buka lagi buku KIA-nya ya. Oke, di sana itu coba deh kalau kayak Sabtu dan Minggu kan pekerjaan Anda kan nggak ada, maksudnya udah nggak masuk kerja, sembari santai daripada scroll HP gitu ya. Baca itu penting, informasi itu basic sekali. Jadi Anda bisa mengukur, oh, anakku sudah seperti apa ya? Udah sesuai dengan standarnya belum ya? Idealnya gimana gitu ya kira-kira dokter Iya, ya? betul. Oke, baik. Dok, anak ini tumbuh kembangnya bisa maksimal atau enggak? Pasti ada faktor penyebab gitu kan? Betul. Nah, kira-kira apa dok faktor penyebabnya yang bisa diinformasikan ke kita semua nih dok? Ya, seperti Pak Andre bilang tadi ya, kompleks ya. Memang benar, kompleks. benar. Jadi tumbuh kembang ini tidak berhenti kalau saya bilang, dinamis ya, dan itu startnya sejak dari dalam kandungan. Jadi biasanya saya akan membagi bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan itu saat di proses kehamilan, kemudian proses persalinan, kemudian setelah kelahiran. Nah, dari 3 fase itu kalau terjadi sesuatu pasti akan berdampak juga pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi misalnya kalau pada fase kehamilan orang tuanya bermasalah, misal ada stresor. Jadi lingkungan ini punya peran penting sebenarnya buat tumbuh kembang anak. Jadi kalau mamanya stres berat, ya pasti nanti asupan nutrisinya juga nggak bagus, anaknya juga stresor, jadi berat badan bayi dalam kandungannya pun jadi bermasalah. Kemudian kalau mamanya merokok, itu salah satunya bisa terjadi problem, misalnya janin malformasi, dalam arti pembentukan janinnya jadi bermasalah gitu. Misalnya orang tuanya, ibunya juga waktu hamil itu terjadi infeksi, misalnya sekarang tos, tokso, rubella, ya herpes dan sebagainya, itu nanti dampaknya bisa terjadi kelainan pada anaknya, misalnya ada kelainan jantung, kelainan mata, kelainan telinga, yang notabene itu organ sensoris menjadi pintu masuk untuk kita melakukan intervensi stimulasi pada seorang anak. Nah, proses persalinan pun juga besar pengaruhnya, karena kalau persalinan yang tidak lancar, misalnya bayi lahir tidak nangis, kemudian berat badan lahirnya kecil, lahir dengan prematur, itu efeknya juga besar Ke tumbuh kembangnya si anak ini nanti. Gitu Iya. ya. Nah, postnatal setelah proses kelahiran itu juga lebih besar lagi gitu. Seringkali kalau ternyata di kehamilannya bagus, lahirnya normal, spontan, ternyata dalam perkembangan kok tetap lambat gitu. Nah, itu makanya saya bilang pertumbuhan dan perkembangan anak itu unpredictable. Jadi tidak bisa diprediksi sesuai jalurnya, karena kalau tidak dipantau. Makanya itu perlu pemantauan. Sampai kapan? Kalau di WHO batas usia anak kan 18 tahun tuh. Nah, 18 tahun itu secara pertumbuhan dan perkembangan itu bukan hanya sekedar matur secara brain development, tapi juga secara behavior, perilaku. Gitu. Jadi makanya saya bilang kompleks dan dinamis, tidak berhenti. Bukan sampai tua kali ya gitu. Sampai kita ini kan sampai perlu juga belajar, tapi kita kalau untuk orang dewasa lebih ke behavior, lebih ke perilaku, dan lebih ke knowledge mungkin ya, karena begitu. Oke, sebelum kita break iklan, ada satu menarik tadi ketika ternyata tumbuh kembang anak itu sudah bisa dimonitor dan dipantau sejak dalam kehamilan gitu ya dok. Nah ini menarik dok, untuk tata laksana penanganan masalah tumbuh kembang anak yang sudah terdeteksi sejak di dalam kandungan, ini dikonsultasikan ke dokter obgyn, apa spesialis anak, atau juga melibatkan konsultasi ke dokter spesialis gizi dok? Jadi kalau di dalam kandungan tuh hanya SPOG, obgyn, dalam arti, nah obgyn ini sekarang ada obstetrik ginekologi yang konsultan fetal maternal, jadi khusus untuk bayi ya. Jadi, nah di situ nanti kami biasanya ada tim gitu ya. Jadi kalau misalnya bayi ini ternyata dalam USG gitu ya, USG sudah bermasalah gitu. Nah di anak sendiri punya konsultan neonatologi di Adi Undaan ada ya, Dokter Ani, ya Dokter Ani dan Dokter Dik. Jadi karena dari SPOG itu bilang bahwa ini resiko, biasanya dia akan sudah memberikan warning untuk ke dokter anaknya ya, bahwa bayi ini nanti mungkin lahir prematur, bayi ini akan lahir hidrosefalus, atau bayi ini mungkin lahir dengan potensi yang menyebabkan dia kesulitan dalam jalan lahir, misalnya tidak langsung nangis dan sebagainya. Nah, dokter neonatologi ini, ahli bayi ini yang akan mempersiapkan segala sesuatu untuk survive. Survive dulu. Setelah survive nanti baru ke saya ujungnya tumbuh kembang untuk pemantauannya, gitu. Supaya kalau saya bilang kalau modalnya nggak cukup nih, modalnya nggak cukup, itu harus diperbaiki gitu. Saya selalu menjelaskan ke pasien tuh, bangun otak itu sama seperti bangun rumah.
Oke. butuh rancangan bangunan, Mm-mm. butuh bahan bangunan, dan butuh pekerja. Mm-mm. Nah, rancangan bangunan ini ya itu tadi, basicnya itu, modalnya itu. Mm-mm. Nah, kalau itu modal sudah bermasalah, berarti kan yang dua lain nggak boleh bermasalah, gitu. Karena masalah tumbuh kembang sudah kompleks, sehingga spesialisasi dokter yang dilibatkan juga kompleks. Ya, betul. Tim akhirnya di Ya, sini ya dok betul. ya. Menarik loh obrolan kita. Ini masih pemanasan. Sabar dulu smart listener ya. Semakin ke segmen selanjutnya bahasanya juga makin detail dan makin edukatif buat kita semua. Nah pasti Anda bertanya-tanya juga sebagai orang tua. Masa tumbuh kembang anak itu yang paling oke di usia berapa dan intervensi yang dilakukan oleh orang tua itu bentuknya apa? Nanti kita bahas. Jangan dijawab dulu ya dokter ya. Oke, di segmen selanjutnya kembali saya ingatkan sahabat smart listener untuk interaktif pendengar ya. Silakan. Anda sebagai orang tua jangan malu-malu, tanya aja mumpung ada dokter Hana, ada rekan-rekan dari Rumah Sakit Adi Husada Undan Wetan Surabaya. Apa salahnya bertanya? Bertanya Anda dapat edukasi, dapat informasi. Yuk langsung bisa telepon ke line telepon Smart FM Surabaya 03173211498, WhatsApp 08113128889, atau paling gampang deh sekarang Anda buka langsung YouTube Smart FM Surabaya. Di sana kami sedang live, ada fitur live chat, bisa Anda bertanya langsung di sana. Bisa juga Anda tonton live kami di TikTok @adihusada.uw. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.